Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali kuliah yang kedua ya. Pertemuan kedua untuk mata kuliah Pancasila di program studi PG PAUD, ya, program RPL. Seperti yang kemarin pada pertemuan awal sudah kita sampaikan bahwa kuliah kita itu akan dilaksanakan secara online ya. Kemudian dalam beberapa kesempatan kuliah online-nya juga kita bantu dengan kuliah online secara asinkronus. Beberapa bahan materi, bahan tayangan, kemudian rekaman video, YouTube dan lain sebagainya akan kita simpan di e-learning ya, yang dapat diputar ulang, dibaca kembali dalam waktu yang tidak terbatas gitu ya. Kapan saja, di mana saja, sepanjang jaringannya ada, Ibu Bapak masih bisa membuka dari e-learning yang nanti kita sediakan. Tetapi nampaknya e-learning ini harus kita sampaikan secara bertahap begitu ya. Kalaupun nanti pada saatnya ternyata Ibu Bapak agak kesulitan untuk bergabung di e-learning, walaupun kita berharap sekali Ibu Bapak semuanya bisa bergabung, ada aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning, pengumpulan tugas, penilaian, kemudian download materi gitu ya melalui e-learning itu. Tetapi kita tentu bertahap saja ya. Saya tidak memaksa Ibu Bapak harus hari ini harus semuanya gabung di e-learning, tapi nanti terus mencoba sehingga semuanya bisa bergabung di e-learning. Ibu Bapak semua, bahan yang kemarin saya sampaikan baru pengantar dan kontrak belajar, tetapi itu kan sebenarnya sudah memberikan gambaran awal tentang bagaimana perkuliahan Pancasila kita ke depan. Setiap pertemuan ya kita bahas Pancasila dari segi sejarahnya ya, sejarah perumusan, sejarah pengesahan, sampai nanti bagaimana Pancasila itu diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hampir setiap pertemuan ya pasti kita akan baca Pancasila dari berbagai perspektif. Kita akan segarkan kembali pengetahuan kita bersama tentang Pancasila dari sisi sejarah ya, dari sisi sejarah perumusan sampai kita punya Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara kita ya. Barangkali ada yang sudah membaca Ibu Bapak ya, sudah membaca atau sudah mempelajari sebelum kuliah kita hari ini. Sebenarnya ya, dari sisi sejarah, mengapa atau sejak kapan kita itu punya Pancasila. Nah, coba Ibu Bapak ditulis saja di komentar ya. Saya buka lagi komentarnya. Ibu Bapak mengenal Pancasila atau sejarah Pancasila itu seperti apa? Ya, misalnya Pancasila lahir pada tahun berapa, tanggal berapa gitu ya, dalam proses apa dan lain sebagainya. Silakan Ibu Bapak bisa sambil menulis di chat terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita coba cermati ya. Syukur-syukur Ibu Bapak sudah hafal betul lah sejarahnya gitu ya. Kita lihat sejarah dari proses perumusan sampai ke pengesahan Pancasila. Silakan kalau ada yang menuliskan. Mudah-mudahan semua bisa menulis ya. Apa saja pokoknya Ibu Bapak ya. Baik, ini sudah ada beberapa orang. Pancasila lahir 1 Juni 1945. Oke.
Pancasila merupakan simbol identitas bangsa Indonesia. Oke, nanti kita ada bahasan khusus tentang simbol dari sila-sila Pancasila ya. Bukan simbol Pancasila, tetapi simbol dari setiap sila-sila Pancasila ya. Apakah Pancasila itu adalah simbol identitas bangsa? Nah, coba kita cek ke depan ya. Pancasila dirumuskan menjelang 1 Maret 1945. Oke, kita lihat nanti. Pancasila lahir 1 Juni, disampaikan Insinyur Soekarno saat sidang pertama BPUPKI. Oke, Pancasila disahkan. Oke, ada bahasa disampaikan, ada bahasa disahkan. Nah, itu bagus tuh ya. Disampaikan Insinyur Soekarno, disampaikan ya. Terus disahkan. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni. Oke. Pancasila sebagai lambang negara. Sebagai lambang negara. Tadi ada simbol identitas ya. Tadi Bu Nur Antari itu simbol identitas bangsa. Oke. Kemudian di bawah ada Pancasila sebagai lambang negara. Pancasila lahir 1 Juni, dasar negara Indonesia dan ideologi bangsa, yaitu kedudukan ya. Pancasila sebagai ideologi bangsa, oke, kedudukan itu bukan sejarah ya. Pancasila lahir 1 Juni. Pancasila lahir 1 Juni oleh Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ya, Insinyur Soekarno ya. Pancasila sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, landasan dasar negara. Oke. Negara memerlukan pemersatu bangsa. Negara memerlukan pemersatu bangsa, agama dan budaya yang berbeda. Lahir 1 Juni, lahir saat sidang BPUPKI. Oke. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dijadikan dasar untuk membentuk karakter rakyat. Baik, Ibu Bapak semua, ini sudah banyak yang memberikan catatan tentang sejarah Pancasila ya. Ada yang menyebut lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Kemudian ada yang menyebut disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni. Kemudian ada juga ini yang lengkap, dirumuskan dalam sidang BPUPK di Gedung Chuo Sangiin ya, Gedung Jakarta pada sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni oleh panitia 9. Baik, Ibu Bapak, kita bahas ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Bapak secara garis besar menyepakati ya, bahwa Pancasila itu lahir pada 1 Juni 1945. Itu sebenarnya konsep kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 itu kan dikenal di era sekarang ya. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu mengeluarkan keputusan presiden atau peraturan presiden ya, nanti kita cek, menetapkan bahwa 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Makanya setelah keluar penetapan itu, setiap 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Itu yang secara formal ditetapkan oleh presiden bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Nah, sebelum itu Ibu Bapak sebenarnya tidak ada yang secara formal menyebut
Pancasila sebagai lahir 1 Juni 1945. Gitu ya. Karena bagaimanapun Pancasila adalah hasil rumusan bersama, dibahas ya dalam beberapa kali sidang, dan kemudian yang tadi disampaikan oleh Ibu Bapak juga ada bahwa Pancasila itu disahkan gitu ya. Disahkan pada 18 Agustus 1945. Itu yang tepat ya. Jadi lahir oke lah, lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Sekarang diralat katanya oleh BPIP, tidak menyebut BPUPKI, tidak ada I-nya, tetapi menyebutnya hanya dengan BPUPK karena waktu itu negara Indonesia belum berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Beda dengan tanggal 18 Agustus, nama panitianya kan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena Indonesia sudah lahir sebagai sebuah negara yang merdeka sejak diproklamirkan 17 Agustus 45, sehari sebelumnya. Baik Ibu Bapak itu ya. Jadi kalau kita tanya tanggal berapa hari lahir Pancasila, menurut ketetapan Presiden 1 Juni 1945. 1 Juni itu merujuk kepada siapa? Nah gitu ya. Apakah semata-mata merujuk kepada pidatonya Insinyur Soekarno yang disampaikan 1 Juni? Atau merujuk kepada pidato-pidato dari anggota BPUPK. Nah, yang lebih tepat lagi, banyak ahli yang kemudian menyebut begini Ibu Bapak ya, 1 Juni itu memang lahirnya Pancasila, tetapi yang lebih tepat lagi adalah lahirnya istilah Pancasila. Karena 1 Juni Insinyur Soekarno berpidato dan kemudian di akhir pidatonya menyampaikan nama ya untuk dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kita tahu semua nama itu juga bukan asli dari Insinyur Soekarno, tetapi usulan dari seorang ahli bahasa itu diakui oleh Insinyur Soekarno. Ini adalah usulan dari seorang ahli bahasa, namanya bukan Pancadharma, tetapi aku namakan Pancasila. Nah, istilah Pancasila itu kemudian dijadikan rujukan lahirnya Pancasila. Istilah yang lahir tanggal atau disampaikan tanggal 1 Juni itu yang kemudian dijadikan rujukan sebagai lahirnya Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah apakah rumusan 1 Juni itu adalah Pancasila yang sekarang? Ya. Kan 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan tuh 5 gagasan. Nah, apakah yang Pancasila sekarang itu merujuk kepada pidatonya Insinyur Soekarno atau hasil dari perjumpaan banyak pendapat, banyak gagasan yang kemudian disahkan pada 18 Agustus? Nah, maka yang lebih tepat, rumusan Pancasila sekarang itu adalah rumusan hasil pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. Nah, kan sebenarnya tidak ada pengesahan dasar negara ya. Yang ada adalah pengesahan Undang-Undang Dasar, di mana di dalamnya ada bagian pembukaan yang memuat rumusan tentang dasar negara. Kan tidak ada istilah Pancasila juga. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada istilah Pancasila. Nah, tetapi berdasarkan sejarah, rumusan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah rumusan hasil dari sidang-sidang BPUPK dan PPKI yang oleh Insinyur Soekarno diusulkan namanya sebagai Pancasila. Gitu ya, Ibu Bapak ya, itu secara singkatnya. Betul bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila, tetapi akan lebih tepat lagi kalau hal itu kita sebut, kita pahami sebagai hari lahir istilah Pancasila. Sebab rumusan sila-sila Pancasila yang kita kenal sekarang bukan dilahirkan 1 Juni, tetapi dilahirkan pada 18 Agustus. Disepakati pada 18 Agustus tahun 45. Nah, makanya 18 Agustus kan tadi ada yang menyebut pengesahan. Ya, kita sebutlah itu sebagai pengesahan dasar negara. Sejak 18 Agustus tahun 1945 kita punya dasar negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Nah, Pancasila itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi sejarah, kita bisa kaji dari sisi atau pada masa pengusulan. Jadi ada usulan-usulan tentang rumusan dasar negara yang kemudian oleh Insinyur Soekarno dinamakan Pancasila. Kemudian masa perumusan, usulan-usulan itu kan kemudian dibawa dalam panitia kecil, ya, panitia 9, keluar Piagam Jakarta, gitu ya. Kemudian dibawa lagi dalam sidang BPUPK yang kedua, dan baru nanti disahkan di 18 Agustus 45. Nah, itu cara paling sederhana kita memahami rumusan tentang Pancasila, ya, sejarah perumusan Pancasila dari mulai pengusulan, kemudian perumusan, dan pengesahan. Kemudian kita lihat implementasi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa reformasi sekarang ini, ya, sejak tahun 98 sampai sekarang. Nah, kita lihat yang pertama, Ibu Bapak, ini Pancasila pada masa pengusulan, perumusan, dan Baru, Orde Lama. Ini yang pertama. Saya perlu sampaikan, Ibu Bapak, jauh sebelum ada pengusulan tentang dasar negara sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua BPUPK, ya, KRT Rajiman Wedyo Diningrat, bukan dalam sidang BPUPK beliau bertanya kan gitu kepada anggota sidang, di atas dasar apa negara Indonesia merdeka nanti akan kita dirikan. Jadi pertanyaannya memancing anggota-anggota BPUPK untuk memikirkan dasar dari negara. Nah, jauh sebelum itu, sebenarnya kalau kita lihat bahwa nilai-nilai Pancasila, dari mulai nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, sesungguhnya sudah ada dan sudah hidup pada masa sebelum kita menjadi sebuah negara merdeka, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ini misalnya hanya 3 saja yang ditampilkan, padahal hampir di setiap kerajaan-kerajaan di Nusantara itu nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi dasar kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Nusantara. Di kerajaan Kutai Kartanegara, di kerajaan Sriwijaya, di kerajaan Majapahit, di kerajaan Mataram, dan lain sebagainya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan kerajaannya juga sudah didasari oleh nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sampai dengan keadilan.
Sejak dulu masyarakat kita adalah masyarakat yang percaya pada adanya Tuhan. Walaupun persepsi tentang Tuhan mungkin berbeda. Ya, kita mengenal misalkan ada animisme dan dinamisme. Percaya kepada roh-roh nenek moyang, percaya kepada benda-benda besar yang punya kekuatan gaib. Tetapi dapat kita simpulkan bahwa kepercayaan itu, keyakinan itu adalah yang kemudian hari kita rumuskan sebagai sila yang pertama. Ada kepercayaan kepada yang maha menguasai, maha mengatur alam semesta ini. Di masa-masa kerajaan juga demikian. Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, gitu ya. Bahkan Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah pala, kan gitu ya, sebelum mempersatukan Nusantara. Ada keinginan untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Demikian juga kerakyatan. Ketika raja misalkan akan memutuskan satu urusan di kerajaannya, maka raja tidak serta-merta memutuskan itu berdasarkan pikirannya sendiri. Tetapi raja misalkan mendengar patihnya, mendengar yang ada di lingkaran raja itu, ya, mendengar masukan-masukan, baru diputuskan. Itu yang kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan kebangsaan kita kenal dengan musyawarah. Nah, demikian juga keadilan. Ya, semua proses yang ada di kerajaan-kerajaan Nusantara itu, ya, pada dasarnya kan adalah untuk bagaimana sebesar-besarnya menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya, kesejahteraan untuk rakyatnya, keadilan untuk semua. Meskipun dalam banyak kasus ya kita menemukan hal yang sebaliknya. Biasanya karena faktor kekuasaan yang dominan di tangan raja, itu ya, sehingga apa yang menjadi ucapan raja adalah titah atau adalah norma baru, aturan baru, undang-undang baru lah untuk mengatur menyelenggarakan kerajaan itu. Dan seringkali pula misalkan melanggar sila yang kedua kalau kita bahas hari ini, melanggar nilai-nilai kemanusiaan, mencederai persatuan, gitu ya, tidak melalui jalan musyawarah karena punya kekuasaan yang sangat besar, gitu ya, sehingga pada akhirnya keluar dari cita-cita mensejahterakan rakyat. Tetapi sekali lagi, di masa kerajaan Nusantara pada dasarnya nilai-nilai yang di kemudian hari kita kenal dengan Pancasila itu sudah tumbuh hidup dalam alam masa kerajaan itu, ya. Satu waktu misalnya Insinyur Soekarno itu pernah menyampaikan bahwa rumusan Pancasila atau rumusan dasar negara ini bukan berasal dari luar negeri, tetapi nilainya adalah saya ambil, saya gali dari lingkungan masyarakat kita sendiri, masyarakat bangsa Indonesia. Ya, jadi tidak ngambil dari luar negeri, tidak ngambil nilai-nilai budaya yang tumbuh hidup di luar, tetapi Insinyur Soekarno gali dari kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri, masyarakat Indonesia. Makanya Insinyur Soekarno kan tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, tetapi beliau lebih senang disebut sebagai penggali Pancasila. Jadi beliau menggali dan kemudian mempersembahkan itu untuk bangsa Indonesia. Nah, Ibu Bapak, nanti ada uraian yang cukup menarik. Ini dosen saya ya, Ibu Bapak ya, namanya Profesor Budi Mansah. Di bagian yang pertama ini beliau menguraikan secara historis Pancasila
pada fase gagasan dan fase perumusan. Nah, nanti Ibu Bapak bisa kita sambil lihat Sungguh gitu merupakan ya. Suatu konstruksi berpikir modern dari kaum muda kita jauh sebelum Indonesia merdeka, karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formalitas. Ini fakta sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Oke, itu nanti secara utuhnya Ibu Bapak bisa putar di YouTube gitu ya. Linknya Ibu Bapak nanti buka PPT ini, tinggal klik saja, sudah langsung masuk ke YouTube-nya beliau ya. Ini fase gagasan, fase pengusulan rumusan tentang dasar negara. Karena waktu itu belum dikenal Pancasila ya Ibu Bapak ya. Jadi gagasan, usulan menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPK. Nah, secara garis besar begini Ibu Bapak ya. Ini sidang BPUPK yang digelar sejak 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45 itu adalah kita sebut sidang BPUPK yang pertama. Kemudian di masa reses ya, di antara sidang pertama dan sidang kedua itu ada lahir Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni tahun 1945, 9 anggota BPUPK yang tersisa yang masih ada di Jakarta itu berkumpul, yang kemudian katanya ditugasi untuk merumuskan usulan-usulan ya, dari anggota BPUPK tentang dasar negara Indonesia. Ibu Bapak, yang berpidato di sidang BPUPK itu tidak hanya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tidak hanya 3 nama itu, tetapi hampir sebagian besar anggota BPUPK juga mengusulkan dasar negara. Ya, tidak kurang dari 30-an orang mengusulkan, punya gagasan. Baik yang disampaikan model pidato seperti Insinyur Soekarno, atau yang disampaikan hanya usulan ya, pendapat menurut saya dasar negara Indonesia harus misalnya syariat Islam karena begini, itu saja. Nah, memang yang secara sistematis menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia itu adalah pada 1 Juni. Setelah semua berpidato, menyampaikan gagasan, kemudian 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan beliau. Ya, dasar negara Indonesia atau Weltanschauung, filosofis Grundslag, itu haruslah, kata beliau, haruslah terdiri atas ini, terus uraian dan seterusnya. Beliau mengakui bahwa gagasannya tentang dasar negara itu terinspirasi saat beliau diasingkan di ND ya, di mana Nusa Tenggara ya. Diasingkan di ND karena punya banyak waktu ya. Tidak disibukkan dengan urusan kehidupan politik misalkan. Akhirnya beliau punya gagasan merumuskan, menggali nilai-nilai yang di kemudian hari di tanggal 1 Juni itu beliau sampaikan dan beri nama Pancasila. Kemudian hasil dari Piagam Jakarta ini kan dibawa di dalam sidang BPUPK yang kedua. Di sini Piagam Jakarta dibahas dan disetujui di sini. Dan berikutnya kita masuk di awal Agustus, pertengahan Agustus, ya, di masa-masa pendudukan Jepang, ternyata Jepang menyerah tanpa syarat ya kepada sekutu. Nah, ada kekosongan kekuasaan sehingga kita ambil alih
golongan tua didesak oleh golongan muda untuk segera membuka. Dan pada tanggal 17 Agustus kita memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelah itu tugas PPUPK sudah selesai. Berikutnya adalah tugas PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sekedar flashback ke belakang, Ibu Bapak. Ketua BPUPK, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedyo Diningrat, bertanya, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Nah, dari pertanyaan itu ya, muncullah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh anggota BPUPK. Nah, di antara anggota BPUPK itu adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni. Pada sebagian kecil pidatonya itu, beliau menyampaikan, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Nah, Ibu Bapak, ketika sidang BPUPK dan pidato Insinyur Soekarno ini banyak diapresiasi oleh anggota BPUPK yang lainnya. Jadi begitu sampai pada tahap ini, apresiasinya itu misalnya ditunjukkan dengan tepuk tangan, berdiri dan bertepuk tangan mengapresiasi gagasan dari Insinyur Soekarno. Ada prinsip kebangsaan atau nasionalisme, internasionalisme, 2, kemudian mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Ya, ketuhanan yang berkebudayaan kan begitu ya. 5 itu. Nah, 5 ini ya, ini bukan rumusan Pancasila yang sekarang. Gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan 1 Juni itu memang hari lahir Pancasila. Tapi Pancasila yang dimaksud adalah lahirnya ini. Istilah ya. Istilah Pancasila lahir 1 Juni. Karena Insinyur Soekarno menyampaikan itu. Kemudian bagaimana rumusan sila-silanya? Rumusan sila-silanya itu tidak dihasilkan 1 Juni. Ya, tetapi dihasilkan pada 18 Agustus. Nah, ini ada yang menarik lagi. Itu kan tadi menyampaikan namanya Pancasila, bukan Pancadharma tetapi Pancasila. Pada bagian berikutnya, pidato beliau itu dilanjutkan. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu. Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Apa yang 3 itu? Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Itu 3. Trisila, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak suka ya dengan bilangan yang 5, maka Soekarno mengusulkan saya peras itu jadi 3, apa saja? Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya 1 perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Nah, ini makanya istilah gotong royong misalnya digunakan oleh Ibu Mega ya, anaknya. Ketika beliau jadi presiden, menyusun kabinet, nama kabinetnya adalah kabinet gotong royong. Ya. Gotong royong itu pilihan sebenarnya. Ketika ditawarkan 5 sila, kalau 5 sila itu tidak suka, diperas jadi 3 sila. Kalau 3 sila itu juga tidak diterima, maka diperas lagi jadi 1. 1 itulah gotong royong. Nah, tetapi kan pada akhirnya kita memilih 5. Tetap Pancasila.
Nah, ini kalau usulan ringkasnya ya, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu Insinyur Soekarno berpidato 1 Juni dan tadi mendapatkan apresiasi yang cukup besar, gitu ya. Nah, selesai 1 Juni sidang BPUPK yang pertama selesai, kemudian usulan dari banyak pihak, ya, dari anggota-anggota BPUPK itu, kemudian dikumpulkan, dirumuskan, dibahas oleh 9 orang anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni. Siapa 9 orang itu? 1 Insinyur Soekarno, 2 Muhammad Hatta, 3 A.A. Maramis, 4 Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Dari bertemunya 9 orang anggota BPUPK itu merumuskan usulan-usulan dari setiap anggota BPUPK, kemudian lahirlah namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu, Ibu Bapak, kan seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekarang. Hanya pada alinea keempat sebagai kesepakatan awal di sini ditulis maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Ini Piagam Jakarta terdiri atas 4 alinea dirumuskan oleh 9 orang anggota BPUPK. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter gitu ya kata Muhammad Yamin. Ini adalah kesepakatan yang paling mungkin pada saat itu dengan berbagai usulan tentang dasar negara menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPK. Ada yang menginginkan tidak ada kaitannya dasar negara dengan agama, ada yang menginginkan bahwa dasar negara itu harus berdasarkan agama, ada juga yang menginginkan dasar negara itu harus agama. Maka ini adalah kompromi yang paling mungkin ya, bahwa negara kita berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang paling mungkin dihasilkan tanggal 22 Juni tahun 1945. Dibawalah itu ke dalam sidang BPUPK yang kedua, dibahas, disepakati gitu ya. Piagam Jakarta itu akan disepakati sebagai naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena kan baru 22 Juni, kemudian sidang BPUPK yang kedua itu kan 10 sampai 17 Juli, kita belum merdeka. Maka Piagam Jakarta itu akan dianggap ya, kita disiapkan sebagai naskah proklamasi kemerdekaan. Tetapi karena situasi politiknya berubah, Jepang menyerah kepada sekutu, maka segera setelah itu kita memproklamasikan kemerdekaan dan berikutnya tanggal 18 Agustus 45 di antara pembahasan di sidang PPKI itu adalah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini Ibu Bapak semua, pengesahan ini, nah ini pengesahan di sebelah sini, itu yang di dalamnya dan kita artikan termasuk pengesahan dasar negara.
Karena Undang-Undang Dasar itu kan terdiri atas pembukaan dan batang tubuh ya dulu sebelum ada penjelasan. Ada pembukaan terdiri atas 4 alinea yang dimana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara Indonesia dengan berdasar kepada, kan gitu ya. Kata-kata dengan berdasar kepada menurut Profesor Kailan itu menunjukkan bahwa negara kita itu didasarkan pada atau dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, yang kalau disingkat itulah yang kita sebut dengan Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara. Sekaligus tadi meluruskan yang catatan Ibu Bapak ya, ada yang menyebut bahwa Pancasila sebagai simbol identitas bangsa ya. Jadi yang tepat Pancasila adalah dasar negara. Pancasila juga bukan lambang negara. Karena lambang negara nanti kita namakan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Itu lambang negara. Garuda Pancasila itu yang seperti apa? Berbentuk burung. Ya, gitu. Oke, jadi 18 Agustus 45 dalam sidang PPKI yang disahkan itu adalah rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya ada rumusan alinea keempat pembukaan negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada yang menarik Ibu Bapak. Kalau di dalam Piagam Jakarta yang jadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka pada tanggal 18 Agustus rumusan itu yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan itu memang tidak serta-merta, tetapi memang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Gitu ya. Di sidang BPUPK, rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu masih diterima. Ya. Dalam merumuskan bunyi rumusan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar, istilah-istilah Islam, syarat syarat Engko tak saking barang rampung iki. ya, syarat presiden adalah harus orang Indonesia asli yang beragama Islam, kemudian ditolak, tidak boleh ada kata Islam. Nah, salah satu tokoh yang mempertahankan istilah 7 kata yang syariat Islam dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Bapak Ibu. Ini ketua pengurus besar Muhammadiyah, ya, anggota BPUPK dari Yogyakarta. Nah, Ki Bagus itu adalah orang yang kemudian dilobi oleh Muhammad Hatta, oleh Kasman Singadimejo untuk menyetujui pencoretan 7 kata di dalam pembukaan. Dan akhirnya setuju, tetapi dengan syarat diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa dan meletakkannya pada sila yang pertama. Nah, nanti di pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, Ibu Bapak, kita bisa melihat perubahan dari ketuhanan yang semula ditempatkan di sila yang kelima. Kene kowe kalau iso ngeterke simbol apa? Berpindah ke sila yang pertama itu ternyata punya konsekuensi yang sangat menarik. Dari yang semula ketuhanan yang berkebudayaan adalah urusan syariat, berubah menjadi urusan akidah, urusan ketauhidan. Kata Buya Hamka, makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu Bapak, yang berikutnya Ki Bagus juga pernah menyatakan agama adalah pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakan dan mengetengahkan agama. Ini adalah pandangan Ki Bagus ketika diminta berpidato tentang dasar Indonesia Merdeka. Ki Bagus awalnya menyampaikan bahwa dasar negara itu haruslah Islam. Dan beliau menjelaskan bahwa agama itu adalah pangkal dari persatuan. Kita tidak boleh takut menyebut, mengemukakan, mengetengahkan tentang agama sebagai pangkal persatuan. Walaupun demikian, seorang Ki Bagus itu kan pada akhirnya tetap menyetujui, ya, tetap menyetujui pencoretan 7 kata, ya, demi apa? Ya, demi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang baru berumur 1 hari. Bagi Ki Bagus, agama adalah pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakan dan mengatakan agama. Pada akhirnya Ki Bagus menyetujui pencoretan itu demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru berumur satu hari saja. Nah, itu jiwa besar Ki Bagus, ya, jiwa kenegarawanan Ki Bagus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Maka beliau rela untuk tidak apa-apa, kemudian itu dicoret, ya. 7 kata itu dicoret dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menempatkannya pada sila yang pertama. Baik, nah ini Ibu Bapak, rumusan Pancasila sebagai dasar negara, hasil sidang PPKI 18 Agustus 45 itu adalah seperti yang kita kenal sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini juga catatan Ibu Bapak, kalau ada orang atau sekelompok orang, organisasi tertentu yang ingin kembali kepada Pancasila 1 Juni, seperti yang dirumuskan Insinyur Soekarno, maka seperti tadi, rumusan Insinyur Soekarno itu bukan rumusan resmi yang dihasilkan sebagai kesepakatan bersama. Sebab hasil kesepakatan bersama itu adalah yang dirumuskan tanggal 18 Agustus yang seperti kita kenal sekarang ini. Ada yang menginginkan Trisila. Trisila memang pernah diusulkan oleh Soekarno. Tetapi yang disepakati bersama itu adalah Pancasila. Pancasilanya yang mana? Apakah yang usulan Soekarno? Ternyata Pancasila yang sudah disepakati bersama, mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka kalau dianalisis hari ini, Pancasila pada masa perumusan sampai pada masa pengesahan, ya, Pancasila itu kita pahami sebagai kontrak sosial atau dia adalah kompromi politik. Pancasila itu adalah kesepakatan bersama. Jadi bukan hasil 1 orang, bukan hasil 2 orang. Rumusan Pancasila yang sekarang itu adalah hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa, ya. Bukan rumusan 1 orang semata, tapi hasil kesepakatan bersama. Bahwa istilah Pancasila itu pernah dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, usulan tentang dasar negara itu pernah diusulkan oleh Insinyur Soekarno, benar. Tetapi bukan berarti bahwa Pancasila milik Insinyur Soekarno. Karena Insinyur Soekarno sama dengan anggota-anggota BPUPK yang lainnya sama-sama mengusulkan.
layaknya kita diskusi, layaknya kita musyawarah, si A punya usulan apa, si B punya usulan apa, ada bagian dari si A yang diterima, misalkan istilahnya diterima, tapi usulan isinya adalah hasil kesepakatan bersama, demikianlah Pancasila. Bahwa Pancasilanya dipertahankan, istilahnya digunakan, istilah yang dikemukakan Insinyur Soekarno itu digunakan, tetapi rumusannya adalah hasil dari kesepakatan bersama di antara anggota PPKI. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, Pancasila itu, kata Insinyur Soekarno, lebih dari sekedar kontrak sosial. Nah, tapi sebagai filsafat sosial. Tadi saya sampaikan ada Weltanschauung, ini bahasa Jerman, atau worldview, pandangan dunia suatu masyarakat yang terbentuk dari pengalaman bersama dalam batas dan kondisi lingkungan tertentu yang menghasilkan sistem sosiokultural, khususnya nilai-nilai yang bersifat spesifik. Jadi dia bukan sekedar kontrak sosial, bukan sekedar kompromi politik atau kesepakatan bersama, tetapi kata Soekarno, Pancasila itu adalah worldview, pandangan dunia bangsa kita, gitu ya. Pandangan dunia bangsa kita punya Pancasila. Kita ingin mewujudkan satu kehidupan kenegaraan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pemerintahan negara atau kehidupan negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, negara yang bersatu, negara yang mengedepankan musyawarah, berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat, dan negara yang mengusahakan tercapainya keadilan sosial. Itu yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Pancasila itu lahir dan mengapa rumusannya seperti itu, ternyata kata Soekarno itu adalah karena Weltanschauung atau filosofis Grundslag dari Pancasila.